Hai, perkenalkan, namaku Naya. Tahun ini usiaku menginjak 33 tahun. Di usia ini, orang-orang di kampung menganggapku sudah jadi. Dalam artian, sudah memiliki segalanya. Rumah yang rapi, suami yang bekerja keras, dan status sebagai istri baik-baik. Pagi ini, seperti pagi sebelumnya, kegiatanku dimulai dengan suara bising mesin parutan kelapa dari pasar yang letaknya tak jauh dari rumah. Aku berdiri di depan cermin buram di ruang tengah, merapikan daster batik warna coklat kesayanganku. Wajahku tanpa riasan, hanya sapuan tipis bedak bayi agar tidak terlihat terlalu kusam setelah bertarung dengan asap dapur. "Mas, kopi sudah di meja," ujarku datar saat melihat Mas Hendra, suamiku yang berusia 37 tahun, keluar dari area pribadi kami sambil merapikan keras seragam bengkelnya. Mas Hendra hanya berdehem. Dia pria yang baik. Sungguh, dia tidak pernah memarahiku, tidak pernah main tangan, dan selalu memberi uang belanja tepat waktu. Tapi, ada yang hilang. Sudah 3 tahun kami menikah, tapi percakapan kami hanya seputar makan apa hari ini, atau token listrik sudah diisi. Dia meminum kopinya dengan cepat, matanya terpaku pada ponsel, memeriksa pesanan suku cadang motor. Aku hanya berdiri di ambang pintu dapur, memilih ujung dasterku. Aku merasa seperti bagian dari perabotan rumah ini. Ada, berfungsi, tapi jarang sekali diajak bicara dari hati ke hati. "Aku berangkat ya, Nay. Nanti siang ada kiriman semen buat tetangga sebelah. Tolong pantau saja, supaya nggak nutupin jalan masuk bengkel," katanya tanpa menatap mataku, lalu mengecup keningku sekilas. Sebuah rutinitas yang terasa lebih seperti kewajiban daripada kasih sayang. Aku mengangguk kecil. "Iya, Mas. Hati-hati." Setelah deru motornya menjauh, sunyi kembali menyerang. Rumah ini mendadak terasa terlalu luas untukku sendirian. Aku melangkah ke teras belakang, tempat biasanya aku duduk melamun sambil memandang tanah kosong yang luas di sebelah rumah. Tanah itu hanya dipenuhi ilalang dan pohon mangga tua. Tapi pagi ini ada yang berbeda. Sebuah mobil SUV hitam yang terlihat sangat asing bagi lingkungan kampung kami terparkir di sana. Beberapa pekerja tampak sibuk menurunkan kayu-kayu berkualitas tinggi. Jantungku tiba-tiba berdegup tidak keruan tanpa alasan yang jelas. Ada hawa yang berbeda di udara pagi ini. Di antara tumpukan material itu, seorang pria berdiri membelakangiku. Tubuhnya tegap, mengenakan kemeja flanel yang lengannya digulung hingga siku. Saat dia berbalik untuk mengelap keringat di dahi, duniaku seolah berhenti berputar. Gelas plastik berisi sisa teh di tanganku hampir saja jatuh. Wajah itu, rahang tegas itu, tatapan mata yang dulu pernah berjanji akan menjadikanku ratu, namun menghilang tepat 7 hari sebelum tenda pernikahan kami berdiri 7 tahun lalu. "Aris," bisikku pelan, nyaris tak terdengar oleh suaraku sendiri. Pria itu tidak melihatku, atau mungkin pura-pura tidak melihat. Dia kembali sibuk dengan kertas cetak biru di tangannya. Tapi aku tahu, kehadirannya di tanah tepat di samping rumahku bukanlah sebuah kebetulan. Masa lalu yang kupendam dalam-dalam di bawah tanah kampung ini tiba-tiba saja menggali jalannya sendiri untuk muncul kembali ke permukaan. Seluruh sendiku terasa kaku. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah dan menyandarkan punggung di balik pintu kayu yang tertutup rapat. Napasku memburu. Kenapa dia harus muncul sekarang? Dan kenapa harus tepat di sebelah rumahku? Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma mirip, bisikku pada diri sendiri. Tapi hatiku menyanggah. Aku tidak mungkin salah mengenali sorot mata itu. Bahkan jika 7 tahun lagi berlalu. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu depan mengejutkanku. Tok, tok, tok. "Permisi." "Embiok, Naya." Suara itu, suara berat yang dulu sering membisikkan janji-janji manis di telingaku, kini memanggil namaku dengan nada yang begitu formal. Aku merapikan rambutku yang sedikit berantakan dengan jari, memastikan daster batikku tidak terlihat terlalu kusut, lalu membuka pintu dengan tangan gemetar. Di sana, dia berdiri. Aris. Dalam jarak sedekat ini, dia terlihat jauh lebih matang. Ada garis kedewasaan di wajahnya yang kini berusia 36 tahun. Wangi parfumnya
Aroma kayu yang mahal dan maskulin langsung menyerbu indera penciumanku. Sangat kontras dengan bau oli yang biasanya menempel pada baju Mas Hendra. "Ya, Ada, apa ya?" tanyaku, mencoba bersikap sedingin mungkin, seolah kami adalah orang asing yang baru pertama kali bertemu. Aris tersenyum tipis, jenis senyuman yang dulu selalu membuatku luluh. "Maaf mengganggu waktunya, Mbak. Saya Aris, tetangga baru, Mbak. Saya cuma mau pamit. Mungkin beberapa minggu ke depan, area sini akan agak bising karena pembangunan rumah saya." Aku hanya mengangguk kaku. "Oh ya, tidak apa-apa, Mas Hendra. Suamiku tadi sudah bilang soal material bangunan itu." Saat aku menyebut kata suamiku, aku melihat ada kilatan aneh di mata Aris. Rahangnya mengeras sebentar, namun sedetik kemudian dia kembali tenang. "Begitu ya, syukurlah kalau tidak keberatan," sahutnya. Matanya mulai berkeliling, menatap teras rumahku, lalu kembali terpaku pada mataku. "Kampung ini tidak banyak berubah ya, Nak. Mas Sechanen, sama seperti saat aku pergi." Jantungku serasa mencelos. Dia baru saja mengakui bahwa dia ingat semuanya. Dia sengaja memancingku. "Maaf, saya sedang sibuk di dapur." Potongku cepat sebelum aku kehilangan kendali atas emosiku. "Permisi." Aku menutup pintu sedikit lebih keras dari yang kubayangkan. Dari balik jendela, aku melihatnya masih berdiri di sana selama beberapa detik, sebelum akhirnya berbalik menuju tanah miliknya. Siangnya, Mas Hendra pulang untuk makan siang dengan baju yang penuh noda oli. Dia makan dengan lahap, tanpa menyadari kalau istrinya sedang tidak karuan. "Tadi, tetangga baru itu sudah mampir?" tanya Mas Hendra sambil mengunyah kerupuk. "Sudah," jawabku singkat. "Orangnya sopan ya, Nay. Kelihatannya orang sukses. Tadi dia sempat ngobrol sebentar sama aku di depan. Katanya dia kontraktor dari kota, tapi mau tinggal di sini karena rindu suasana tenang." Mas Hendra bercerita dengan polosnya. Aku hanya bisa menunduk, mengaduk-aduk nasi di piringku yang tiba-tiba terasa hambar. Tenang? Bagaimana bisa tenang kalau sumber badai dalam hidupku kini hanya berjarak beberapa langkah dari tempatku tidur setiap malam. Sore itu, saat aku menjemur kain lap di teras belakang, aku melihat Aris sedang berdiri di atas tumpukan bata merah. Dia menatap langsung ke arahku dari balik pagar pembatas yang rendah. Dia sengaja memilih posisi itu. Sejak saat itu, aku tahu kedamaianku sudah berakhir. Seminggu berlalu sejak kedatangan Aris, dan hidupku tak lagi sama. Pembangunan di sebelah rumah berjalan sangat cepat. Suara palu yang beradu dan obrolan para tukang menjadi latar belakang hariku. Tapi yang paling menggangguku bukanlah kebisingan itu, melainkan kehadiran Aris yang seolah selalu ada dimanapun aku berada. Sore itu, Mas Hendra belum pulang karena ada urusan di bengkel desa seberang. Aku memutuskan untuk menyiram tanaman di halaman belakang agar pikiranku sedikit lebih rileks. Namun, baru saja aku menyalakan keran, aku merasakan sepasang mata mengawasiku. Aku menoleh ke samping. Di balik pagar pembatas yang hanya setinggi bahu, Aris sedang berdiri santai sambil memegang segelas kopi hitam. "Bunganya cantik, Nay. Sama seperti yang dulu sering kamu tanam di depan rumah ibumu," ucapnya tiba-tiba. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan yang terbawa angin. Aku tersentak, hampir saja menjatuhkan selang air. "Bisa tidak? Jangan muncul tiba-tiba begitu," jawabku ketus, berusaha menutupi kegugupanku. Aris terkekeh pelan. "Aku tidak muncul. Tiba-tiba, aku memang di sini. Ini kan tanahku. Kamu saja yang terlalu asyik melamun." Dia melangkah lebih dekat ke pagar. Jarak kami sekarang hanya terpaut 2 meter. "Naya, kenapa kamu ketakutan begitu melihatku? Kita ini kan teman lama." "Teman lama tidak menghilang tanpa kabar di hari lamaran Riz," balasku tajam. Kalimat itu meluncur begitu saja sebelum aku sempat menyaringnya. Lukanya ternyata masih basah. Meski sudah 7 tahun aku mencoba mengeringkannya. Wajah Aris berubah serius. Dia meletakkan gelas kopinya di atas pagar. "Ada alasan di balik semua itu, Nay. Aku tidak pergi karena ingin. Aku pergi supaya suatu saat aku bisa kembali seperti sekarang.
membawa sesuatu yang layak untuk kamu. Terlambat, kataku dengan suara bergetar. Aku sudah punya Mas Hendra. Aku sudah punya hidup yang tenang di sini. Aris menatapku dalam tatapan yang membuatku merasa telanjang. Seolah dia bisa melihat langsung ke dalam hatiku yang sebenarnya sedang meronta kesepian. Tenang atau membosankan. Aku lihat caramu memandang jalanan setiap sore, Nay. Kamu seperti burung dalam sangkar emas yang lupa cara terbang. Aku tidak menjawab. Aku segera mematikan keran air dan berbalik menuju pintu belakang. Aku tidak boleh mendengarkan dia lagi. Kata-katanya terlalu jujur, terlalu menyakitkan karena memang benar adanya. Tapi sebelum aku benar-benar masuk, suaranya kembali terdengar. Aku membangun teras belakangku, tepat menghadap terasmu, Nay. Jadi, setiap kali kamu merasa kesepian di dalam sana, kamu tahu kemana harus menatap. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di samping Mas Hendra yang sudah mendengkur halus karena kelelahan bekerja. Aku menatap langit-langit, membayangkan teras belakang yang kini tak lagi sepi. Ada seseorang di balik pagar itu yang sedang menungguku, melakukan satu kesalahan kecil saja. Dan yang paling menakutkan adalah sebagian kecil dari hatiku mulai menginginkan kesalahan itu terjadi. Aku sedang sibuk di dapur, menggoreng bakwan jagung untuk camilan sore. Saat ku dengar suara tawa Mas Hendra dari arah depan, jantungku seketika mencelos. Mas Hendra jarang sekali tertawa selebar itu sepulang kerja. Nah, ini dia, istriku. Nay, sini sebentar, panggil Mas Hendra dengan suara lantang. Aku mengelap tanganku pada celemek dengan perasaan was-was. Begitu aku melangkah ke ruang tamu, duniaku seakan runtuh di tempat. Di sana, di kursi kayu yang biasanya hanya diduduki Mas Hendra, Aris duduk dengan santai. Tadi, Mas Aris ini mampir ke bengkel, Nay. Katanya mau minta tolong dicekkan mobilnya. Ternyata dia tetangga baru kita yang kontraktor itu. Dunia sempit ya. Mas Hendra bercerita dengan semangat. Wajahnya tampak cerah karena baru saja mendapat pelanggan baru sekaligus teman ngobrol. Aris bangkit dari duduknya, menatapku dengan sopan. Terlalu sopan, sampai-sampai terasa palsu bagiku. Maaf ya Mbak Naya, jadi merepotkan. Mas Hendra memaksa saya mampir buat mencicipi kopi buatannya. Nggak merepotkan kok, namanya juga tetangga, sahut Mas Hendra sambil menepuk bahu Aris. Nay, tolong buatkan kopi satu lagi buat tamu kita. Sama itu, bakwan jagungnya sekalian dibawa ke sini. Aku hanya bisa mengangguk pelan dan kembali ke dapur. Tanganku gemetar saat menuang air panas ke dalam cangkir. Bagaimana bisa suamiku seakrab itu dengan pria yang dulu hampir menjadi suamiku? Saat aku kembali ke ruang tamu membawa nampan, mereka berdua sedang asyik bicara soal pembangunan rumah di sebelah. Saya lihat Mas Aris ini bangunannya mewah ya. Teras belakangnya saja pakai kayu jati, puji Mas Hendra. Aris melirikku saat aku meletakkan cangkir di depannya. Saya sengaja buat teras itu jadi tempat yang paling nyaman, Mas. Supaya kalau ada orang yang bosan atau sedih, bisa melihat pemandangan dari sana dengan tenang. Aku tahu kalimat itu ditujukan untukku. Mas Hendra yang tidak tahu apa-apa hanya mengangguk-angguk setuju. Oh iya, Nay. Mas Hendra tiba-tiba menoleh padaku. Mas Aris bilang dia belum sempat cari orang buat bantu urus makan siangnya selama pembangunan. Aku bilang saja, sekalian saja pesan di kamu. Kamu kan jago masak. Daripada dapur kita sepi. Aku hampir saja menjatuhkan piring bakwan. Hah? Tapi Mas, nggak apa-apa Mbak Naya. Kalau memang keberatan, saya tidak memaksa. Aris memotong dengan nada bicara yang sangat halus, seolah dia adalah orang paling pengertian di dunia. Saya hanya tidak suka makanan warung. Tapi kalau Mbak Naya bisa bantu, saya akan sangat berterima kasih. Mas Hendra tertawa. Sudahlah, Nay. Bantu saja. Mas Aris juga sudah kasih uang muka yang lumayan tadi. Bisa buat kamu tambah-tambah tabungan toko kuemu kan? Aku menatap Mas Hendra, lalu beralih ke Aris. Di mata Aris, aku melihat ada kilatan kemenangan. Dia berhasil masuk ke rumahku melalui pintu depan, direstui oleh suamiku sendiri. Baiklah, jawabku pendek, nyaris tanpa suara. Malamnya, setelah Aris pulang, rumah kami kembali sepi.
Mas Hendra sudah tidur terlelap, mungkin bermimpi tentang bisnis bengkelnya yang makin maju. Namun aku berdiri di jendela belakang, menatap lampu di teras sebelah yang masih menyala. Sekarang, aku bukan hanya tetangganya. Aku akan menjadi orang yang menyiapkan makanannya setiap hari. Aku merasa seperti sedang berjalan menuju jebakan yang kubuat sendiri. Dan anehnya, aku tidak punya kekuatan untuk lari. Pagi itu, dapurku beraroma harum nasi kuning dan sambal goreng hati. Namun hatiku tidak seharum masakanku. Ada rasa sesak setiap kali aku menatap kotak bekal berwarna biru yang sudah tertata rapi di atas meja. Kotak itu milik Aris, sesuai kesepakatan yang dibuat Mas Hendra. Aku harus mengantarkan makan siang Aris ke rumah sebelahnya. Setiap jam 12 tepat, aku berangkat dulu, Nay. Jangan lupa bekalnya Mas Aris. Antar agak siangan ya. Dia bilang jam segitu tukang-tukangnya lagi istirahat. Pesan Mas Hendra sambil memakai jaket kulitnya yang sudah agak mengelupas di bagian bahu. Iya Mas, jawabku singkat. Tepat jam 12. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju pagar pembatas. Aris sudah duduk di teras belakangnya yang mewah, seolah memang sedang menungguku. Dia tidak memakai kemeja hari ini, hanya kaos putih polos yang pas di badannya, membuatnya terlihat jauh lebih muda. Ini makan siangnya, kataku sambil menyodorkan kotak bekal itu di atas pagar. Aris menerimanya, tapi jemarinya sengaja menyentuh jemariku sedikit lebih lama. Aku segera menarik tanganku, tapi getarannya telanjur menjalar ke seluruh tubuh. Terima kasih, Nay. Kamu masih ingat kalau aku gak suka bawang goreng di atas nasi kuning? Tanyanya dengan nada suara yang begitu lembut. Aku membuang muka. Aku cuma masak apa yang ada di dapur. Kebohonganmu masih sama seperti dulu, Nay. Tidak pernah pintar, Aris terkika, lalu membuka kotak bekal itu. Dia mulai makan dengan lahap, sementara aku masih berdiri di sana. Entah kenapa kakiku terasa berat untuk melangkah pergi. Sore harinya, saat aku mengambil kotak kosong itu kembali, aku menemukan sesuatu di dalamnya. Bukan sisa makanan, melainkan setangkai bunga melati yang masih segar dan secarik kertas kecil yang dilipat rapi. Aku buru-buru masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Dengan tangan gemetar, kubuka kertas itu. Masakanmu masih terasa seperti rumah, Nay. Maafkan aku karena pernah meninggalkan rumah itu dulu. Jantungku berdebar kencang. Ini salah. Ini benar-benar salah. Aku seharusnya marah. Aku seharusnya membuang kertas itu ke tempat sampah. Tapi yang kulakukan justru sebaliknya. Aku melipatnya kembali dan menyimpannya di bawah tumpukan daster paling bawah di lemari. Malam itu, Mas Hendra pulang dengan wajah sangat lelah. Dia langsung merebahkan diri di sofa tanpa melepas sepatu. Capek banget, Mas? Tanyaku sambil mendekat, mencoba menjadi istri yang baik. Iya, Nay. Banyak motor yang harus selesai besok. Oh iya, Mas Aris tadi kirim pesan. Katanya masakanmu enak banget. Dia bilang mau sekalian minta tolong buatin sarapan mulai besok. Nanti uangnya ditambah katanya, ujar Mas Hendra tanpa membuka mata. Aku terdiam. Suamiku sendiri yang membukakan jalan bagi Aris untuk terus mendekatiku. Dia tidak tahu bahwa di balik kotak bekal itu ada pesan-pesan rahasia yang mulai meracuni pikiranku. Aku melihat Mas Hendra yang tertidur pulas dengan sisa keringat di dahinya. Lalu aku teringat bunga melati di lemari. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan kami, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Sejak hari itu, pagi-pagiku terasa lebih sibuk. Aku harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan Aris. Sementara Mas Hendra biasanya cukup dengan roti tawar atau sisa nasi semalam. Aris selalu memberikan daftar menu yang lebih variatif lewat pesan singkat. Pagi ini, saat aku sedang mengaduk bubur ayam pesanan Aris, Mas Hendra masuk ke dapur dengan terburu-buru. Nay, kamu lihat kunci bengkelku? Aku sudah telat ini, tanyanya sambil mengacak-acak tumpukan kertas di meja makan. Di dekat rak sepatu, Mas, jawabku tanpa menoleh. Mas Hendra segera mengambilnya dan berteriak dari pintu depan. Aku gak sarapan ya, makan di kantor saja nanti kalau sempat. Pintu tertutup dengan keras. Aku menghela napas. Dia bahkan
tidak sempat mencicipi bubur yang kubuat dengan sepenuh hati. Sejenak, aku merasa tidak dihargai. Aku merasa hanya seperti mesin penyedia kebutuhan yang bisa diabaikan kapan saja. Lalu, aku melangkah ke teras belakang untuk memberikan sarapan Aris. Pria itu sudah ada di sana, sedang membaca buku di kursinya yang nyaman. "Pagi, Nay," sapanya dengan senyum cerah. Dia tidak terlihat terburu-buru. Dia terlihat punya semua waktu di dunia hanya untuk menyapaku. "Ini sarapannya," kataku pelan. Aris bangkit dan menghampiri pagar. Dia tidak langsung mengambil kotak makannya. Matanya justru tertuju pada tanganku yang memerah karena terkena cipratan uap panas saat memasak tadi. "Tanganmu kenapa?" tanyanya. "Khawatir, cuma kena uap panas sedikit." "Nggak apa-apa," jawabku. Mencoba menarik tangan, tapi Aris lebih cepat. Dia meraih pergelangan tanganku dengan lembut. Sentuhannya dingin dan menenangkan. Sangat berbeda dengan tangan Mas Hendra yang kasar dan berbau logam. Aris mengeluarkan sebuah salep kecil dari saku celananya, seolah dia memang sudah menyiapkannya. "Jangan dianggap remeh, Nay. Kulitmu itu berharga. Kamu terlalu banyak bekerja keras di rumah ini." Tapi sepertinya tidak ada yang menyadari betapa lelahnya kamu, ucapnya sambil mengoleskan salep itu dengan sangat hati-hati. Aku terpaku. Kata-katanya tepat sasaran. Dia seolah bisa membaca setiap rasa lelah yang kusimpan sendiri selama bertahun-tahun. Untuk sesaat, aku membiarkan dia mengobati tanganku. Dan mungkin sedikit dari hatiku. "Aris, jangan begini," bisikku. Meski aku tidak melepaskan tangannya. "Aku cuma ingin kamu tahu, Nay, bahwa ada orang yang memperhatikan hal-hal kecil tentangmu. Hal-hal yang suamimu lewatkan karena dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri," balas Aris, menatap mataku dengan dalam. Aku segera menarik tanganku saat mendengar suara motor lewat di depan rumah. Dengan jantung yang berdebar kencang, aku lari masuk ke dalam rumah. Aku bercermin di kamar mandi. Pipiku merah, merona. Aku benci diriku sendiri karena merasa senang diperhatikan oleh Aris. Namun di sisi lain, aku mulai membandingkan Mas Hendra yang kaku dan cuek melawan Aris yang peka dan perhatian. Satu sisi adalah kewajiban yang hambar, dan sisi lainnya adalah gairah yang terlarang namun manis. Aku tahu aku sedang berdiri di tepi jurang, dan perlahan-lahan kakiku mulai tergelincir. Langit di atas kampung kami sejak pagi sudah terlihat mendung pekat. Hawanya lembab dan dingin, jenis cuaca yang biasanya membuatku ingin meringkuk di bawah selimut. Tapi hari ini, suasana hatiku lebih kelabu dari langit di luar. Mas Hendra baru saja berangkat ke kota untuk mengambil pesanan alat-alat berat. "Aku mungkin menginap 1 malam, Nay. Pekerjaannya banyak. Kamu nggak apa-apa kan sendirian?" Pintu dan jendela kunci yang rapat, pesannya sebelum naik ke bus. Aku hanya mengangguk. Sejujurnya, ada rasa lega sekaligus takut yang aneh saat dia pergi. Sore harinya, hujan turun dengan sangat deras. Aku buru-buru lari ke teras belakang karena teringat ada beberapa jemuran yang belum sempat kuangkat. Angin kencang membuat air hujan mulai membasahi dasterku. Aku sibuk menarik pakaian dari jemuran saat tiba-tiba sebuah bayangan besar memayungiku. Aku menoleh. Aris sudah berdiri di sana, memegang payung besar di atas kepalaku. Dia melompati pagar pembatas yang rendah itu hanya untuk membantuku. "Masuk ke terasmu, Nay, biar aku yang ambil sisanya," teriaknya di tengah suara hujan yang bising tanpa menunggu jawabanku. Dia dengan cepat menarik kain-kain yang masih tergantung dan membawanya masuk ke area teras belakang rumahku yang terlindung atap. Kami berdua kini berdiri sangat dekat di bawah naungan atap yang sempit. Napas kami sama-sama tersengal. Baju Aris basah kuyup, menempel di tubuh tegapnya. Aku juga tak jauh beda. Rambutku lepek dan air menetes dari ujung hidungku. "Kamu seharusnya tidak perlu membantu, Riz," kataku, sambil mencoba mengatur napas. Jantungku berdegup jauh lebih kencang daripada suara guntur di atas sana, dan membiarkanmu kehujanan. Aris menatapku. Matanya berkilat di tengah remangnya sore yang mendung. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi, Nak." Dia meletakkan jemuran yang dia bawa ke atas kursi kayu. "Bukannya kembali ke rumahnya?"
Dia justru melangkah satu tindak lebih dekat. Aku bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya di tengah udara yang dingin ini. "Kenapa, Riz? Kenapa kamu kembali sekarang?" tanyaku. Suaraku mulai serak. Pertahanan yang kubangun berhari-hari rasanya ingin runtuh saat itu juga. Aris menghela napas panjang. Dia menatap ke arah hujan yang jatuh seperti tirai di depan kami. "Karena aku hampir mati karena penyesalan, Nay. Dulu, ibuku sakit keras dan kita tidak punya uang sama sekali. Aku pergi untuk mencari modal secara cepat supaya bisa menikahimu dengan layak. Tapi aku gagal di awal. Aku malu untuk pulang. Dan saat aku sukses, aku dengar kamu sudah milik orang lain." Aku tertegun. Jadi, itu alasannya. Selama 7 tahun ini, aku menganggapnya pengecut. Padahal, dia hanya seorang pria yang terlalu harga diri. "Tapi aku sudah menikah, Riz. Mas Hendra pria baik," bisik meski hatiku sendiri terasa pedih. "Baik saja tidak cukup, Nay." Aris memutar tubuhnya, menatapku dengan sangat intens. "Kamu tidak dicintai dengan cara yang seharusnya. Kamu hanya dianggap ada, tapi tidak pernah dirayakan. Lihat mataku, Nay. Apa Hendra pernah menatapmu seperti aku menatapmu sekarang?" Aku tidak bisa menjawab. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti terpaku di lantai teras. Di bawah guyuran hujan yang mengisolasi kami dari dunia luar, aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku masih sangat mencintainya. Hujan belum benar-benar reda, hanya menyisakan rintik halus yang menciptakan suasana makin sunyi. Kami berdua masih berdiri di teras belakang. Aris selangkah lebih dekat, cukup dekat, hingga aku bisa mendengar suara napasnya yang berat. "Aku tahu kamu tidak bahagia, Nay," bisiknya. Suaranya terdengar sangat yakin, seolah dia bisa mendengar jeritan batikku yang selama ini kusimpan sendiri. "Kebahagiaan itu relatif, Riz. Aku punya rumah, aku punya suami yang bertanggung jawab." Jawabku, mencoba membela hidupku yang sebenarnya terasa hampa. Aris menggeleng perlahan. Dia meraih tangan-tanganku, tidak lagi mengoleskan salep, tapi menggenggamnya dengan jemari yang kokoh. "Bertanggung jawab bukan berarti mencintai dengan hati. Kamu itu bunga, Nay. Kamu butuh disiram, bukan cuma dibiarkan tumbuh di pojok rumah." Dia menghela napas, lalu tatapannya berubah sangat serius. "Besok lusa, aku akan kembali ke kota untuk mengurus proyek besar. Ikutlah denganku. Tinggalkan semua beban ini. Aku sudah siapkan segalanya. Rumah yang jauh lebih baik dari ini. Dan aku janji, kamu tidak akan pernah merasa kesepian lagi." Duniaku serasa berputar. Tawaran itu terdengar seperti mimpi yang sangat indah, namun sekaligus seperti jurang yang sangat gelap. "Kamu, Hilaris, aku ini istri orang. Kampung ini akan menghujatku. Keluargaku akan malu." Suaraku bergetar hebat. Aku mencoba menarik tanganku, tapi dia memegangnya dengan lembut namun pasti. "Biarkan mereka bicara apa saja. Kebahagiaanmu bukan milik warga desa, Nay. Itu milikmu sendiri. Berikan aku satu kesempatan untuk menebus 7 tahun yang hilang itu." Aku tidak minta jawaban sekarang. "Besok malam, saat suamimu belum pulang, aku akan menunggumu di jalan setapak belakang desa jam 8 malam." Aris melepaskan tanganku. Dia menatapku untuk terakhir kalinya sore itu. Sebuah tatapan yang penuh harapan, sekaligus permohonan. Tanpa kata lagi, dia melompati pagar dan kembali ke rumahnya yang mewah, meninggalkanku sendirian di tengah dingin yang makin menusuk. Malam itu, rumahku terasa seperti penjara. Aku masuk ke area istirahat, duduk di pinggiran tempat tidurku, dan menatap daster batik yang kukenakan. Daster ini adalah pemberian Mas Hendra 2 tahun lalu, satu-satunya hadiah yang dia ingat. Aku membuka lemari, melihat tumpukan baju-bajuku yang sederhana. Lalu bayangan hidup mewah dan penuh perhatian bersama Aris menari-nari di kepalaku. Pilihannya sangat jelas, tetap di sini menjadi istri yang ada, tapi tidak dianggap, atau pergi bersama masa lalu yang menjanjikan surga dunia namun penuh dosa. Jantungku berpacu kencang. Jam dinding berdetak seolah menghitung mundur waktu menuju jam 8 malam besok. Aku benar-benar berada di persimpangan jalan, dan apapun yang kupilih, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Pagi hari berikutnya,
terasa sangat berat. Mataku sembab karena tidak bisa tidur semalaman. Aku sudah mulai memasukkan beberapa helai baju ke dalam tas kecil yang kusembunyikan di balik lemari. Pikiranku sudah berada di jalan setapak belakang desa bersama Aris. Sekitar jam 10 pagi, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan rumah. Aku terkejut melihat Mas Hendra turun dari sana. Lebih cepat dari jadwalnya. Wajahnya terlihat sangat kuyu, bajunya penuh debu, tapi matanya benar-benar tidak seperti biasanya. "Lo Mas," katanya, "menginap?" Tanyaku kaget, mencoba menyembunyikan kegugupanku. Mas Hendra tidak menjawab. Dia justru menarikku ke halaman depan. Di atas bak mobil itu, ada sebuah oven gas besar yang masih baru dan beberapa rak kaca cantik. "Ini apa Mas?" Tanyaku bingung. Mas Hendra menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Dia tersenyum lebar. Senyum paling tulus yang pernah kulihat selama 3 tahun ini. "Ini buat kamu, Nay. Hadiah kejutan." Aku, "Hede, iya. Maafkan Mas ya. Kalau selama ini Mas kelihatan cuek dan cuma kerja terus. Mas itu kaku. Nggak pinter ngomong manis kayak orang-orang." Mas Hendra mendekat. Suaranya sedikit parau. "Mas tahu kamu bosan di rumah. Mas tahu kamu punya mimpi, pengen buka toko kue sendiri. Makanya Mas kerja lembur tiap hari, ambil borongan di desa seberang. Sampai jarang aja kamu ngobrol. Itu semua buat nabung beli ini, Nay." Jantungku terasa seperti dihantam batu besar. "Sesok sekali." Mas sengaja pulang cepat karena sudah gak sabar pengen kasih lihat ini ke kamu. Mas sudah sewa ruko kecil di dekat pasar buat kamu jualan. Kamu gak perlu cuma jadi penunggu rumah lagi, Nay. Mas ingin kamu bahagia dengan caramu sendiri. Lanjutnya sambil menggenggam tanganku. Tangannya kasar, kapalan, dan berbau besi tangan seorang pria yang habis-habisan bekerja demi istrinya. Aku menunduk dalam-dalam. Air mataku jatuh tanpa bisa dibendung. Di dalam lemari sana ada tas berisi baju untuk melarikan diri. Sementara di depanku, suamiku baru saja menyerahkan seluruh hasil kerja keras dan cintanya yang tidak bersuara itu. "Kenapa nangis, Nay? Kamu nggak suka ya?" tanya Mas Hendra panik. Dia menghapus air mataku dengan jarinya yang kasar, namun terasa sangat hangat. "Suka, Mas." "Naya suka banget," jawabku terisak. Aku merasa menjadi wanita paling jahat di dunia. Selama ini aku menganggap diamnya Mas Hendra sebagai ketidakpedulian. Padahal diamnya adalah sebuah perjuangan. Sementara Aris, dia menawarkan kenyamanan dengan cara yang instan dan merusak. Jam di ruang tamu berdentang. Masih ada beberapa jam lagi menuju jam 8 malam. Waktu di mana aku seharusnya menemui Aris di jalan setapak. Tapi sekarang melihat oven gas dan rak kaca di depanku, langkahku terasa lumpuh. Sore itu, suasana rumah terasa sangat berbeda. Mas Hendra dengan semangat memasangkan rak-rak kaca di pojok ruang tengah yang sengaja dikosongkan. Dia bersiul kecil, sesekali memanggilku untuk meminta pendapat tentang tata letak oven baruku. "Nanti kalau sudah laku, kita cat ruko itu warna pink ya, Nay. Kamu kan suka warna itu," katanya sambil sibuk dengan obeng di tangannya. Aku hanya tersenyum tipis, tapi hatiku rasanya seperti diremas. Setiap kali Mas Hendra tersenyum, rasanya seperti ada pisau yang mengiris rasa bersalahku. Aku masuk ke kamar, melihat tas kecil yang sudah kusiapkan di balik lemari. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan isinya satu persatu dan mengembalikannya ke tempat semula. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak mungkin meninggalkan pria yang sudah mengorbankan waktu istirahatnya demi mewujudkan mimpiku, hanya untuk pria yang dulu membuangku begitu saja. Namun, ada satu hal yang harus kuselesaikan. Aris. Jam menunjukkan pukul ke-19.45. Langit malam kampung sangat gelap. Hanya ada cahaya lampu jalan yang remang-remang. "Mas, aku keluar sebentar ya. Mau ke warung depan beli mentega buat coba oven baru besok pagi," pamitku pada Mas Hendra. "Iya, Nay. Hati-hati ya. Bawa senter, jalanan licin habis hujan tadi," sahut Mas Hendra tanpa curiga sedikit pun. Aku melangkah keluar. Tapi kakiku tidak menuju warung. Aku berjalan menuju jalan setapak di belakang desa, tempat yang dijanjikan Aris
Angin malam menusuk kulitku, tapi tekadku sudah bulat. Dari keyohan, aku melihat sosok pria berdiri di dekat pohon besar. Mobil SUV hitamnya terparkir tidak jauh dari sana. Aris menoleh saat mendengar langkah kakiku. Wajahnya seketika cerah. "Aku tahu kamu pasti datang, Nay," ucapnya dengan nada penuh kemenangan. Dia melangkah mendekat, hendak meraih tanganku. "Ayo, semua sudah siap. Kita tinggalkan kampung ini sekarang juga." Aku mundur satu langkah, menjauh dari jangkauan tangannya. "Aku datang bukan untuk ikut denganmu, Riz," kataku dengan suara yang tenang, namun tegas. Senyum Aris memudar. "Apa maksudmu? Kamu mau tetap tinggal di rumah itu, menjadi pelayan di rumah suamimu yang bahkan tidak punya waktu untukmu?" Dia memang tidak punya banyak waktu untuk bicara manis, Riz. Tapi dia punya seluruh hidupnya untuk bekerja demi aku. Dia tidak datang membawa janji-janji masa lalu. Dia datang membawa masa depan yang nyata. Balasku. Aku menatap Aris lurus-lurus. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut atau berdebar. 7 tahun lalu, kamu pergi karena harga dirimu. Dan sekarang, aku tetap tinggal juga karena harga diriku sebagai seorang istri. Pulanglah, Riz. Jangan ganggu hidupku lagi. Aris tergiung. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat rapuh. "Tapi aku mencintaimu, Nay. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan mengajakku menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Pergilah," kataku untuk terakhir kalinya. Aku berbalik dan berjalan menjauh. Aku tidak menoleh lagi, meski ku dengar dia memanggil namaku berulang kali. Saat aku berjalan pulang, aku melihat lampu rumahku menyala terang. Di sana, ada pria sederhana yang sedang menungguku dengan tulus. Malam itu, aku menyadari bahwa cinta yang paling indah bukan yang datang dengan kemewahan, tapi yang datang dengan kesetiaan dan pengorbanan yang tak perlu diucapkan. Pagi itu, suasana kampung terasa lebih segar. Sisa hujan semalam meninggalkan aroma tanah yang menenangkan. Aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Beban yang selama ini menghimpit dadaku seolah menguap bersama kabut pagi. Mas Hendra sudah sibuk di area belakang. Dia sedang memperbaiki pagar pembatas rumah kami yang sudah agak miring. "Nay, nanti Mas mau tambahkan bambu yang lebih tinggi di pagar ini ya, supaya kamu lebih nyaman kalau lagi jemur baju di belakang. Gak terlalu kelihatan dari sebelah," ujar Mas Hendra sambil memaku kayu. Aku tersenyum lebar. Dulu, aku mungkin akan menganggap ini sebagai sikap protektif yang berlebihan. Tapi, sekarang, aku melihatnya sebagai bentuk kasih sayang Mas Hendra yang ingin melindungiku. "Iya, Mas. Terserah Mas saja yang bagusnya bagaimana," jawabku sambil membawakan segelas teh hangat untuknya. Saat itulah, aku melihat Aris. Dia keluar dari teras belakang rumahnya, membawa beberapa tas besar menuju mobilnya. Wajahnya terlihat muram. Tidak ada lagi senyum percaya diri yang biasanya dia tunjukkan. Dia berhenti sejenak, menatap ke arah kami. Mas Hendra yang melihat Aris langsung melambai ramah. "Leo, Mas Aris, mau kemana bawa tas banyak begitu?" Aris terdiam sejenak, menatapku cukup lama sebelum menjawab pertanyaan suamiku. "Saya ada urusan mendadak di kota, Mas. Sepertinya pembangunan rumah ini akan saya serahkan sepenuhnya ke mandor. Saya mungkin jarang mampir ke sini lagi." Mas Hendra mengangguk-angguk. "Wah, sukses ya Mas urusannya. Terima kasih ya. Kemarin sudah mampir-mampir." Aris tidak menjawab Mas Hendra. Dia berjalan mendekat ke arah pagar, tepat di depanku. Mas Hendra sedang sibuk mengambil paku yang jatuh, sehingga tidak terlalu memperhatikan kami. "Aku pergi, Nay," bisik Aris. Suaranya terdengar hampa. "Kamu benar. Aku memang egois. Aku hanya ingin memuaskan rasa penyesalanku tanpa peduli perasaanmu." Aku menatapnya dengan tenang. Tidak ada lagi debaran yang menyiksa. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya ada rasa syukur karena aku sudah memilih jalan yang benar. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri, Riz, di tempat lain dengan cara yang lebih baik, kataku tulus. Aris mengangguk pelan. Lalu dia memberikan sebuah amplop kecil kepadaku. "Ini uang makan untuk bulan ini. Sesuai kesepakatan awal dengan Mas Hendra. Tolong
Diterima. Aku mengambil amplop itu. Terima kasih. Terima kasih. Aris berbelok masuk ke mobilnya dan perlahan deru mesin SUV hitam itu menjauh dari kampung kami. Aku melihat mobil itu hilang di tikungan jalan setapak, membawa pergi semua kenangan 7 tahun lalu yang sempat membuatku oleng. Aku menarik napas panjang, rasanya seperti baru saja menyelesaikan sebuah buku yang sangat tebal dan melelahkan. Aku menutup bab itu selamanya. Nay, kok bengong? Ayo, bantu Mas pegang kayu ini sebentar, panggil Mas Hendra. Aku tertawa kecil dan menghampiri suamiku. Iya Mas, sebentar. Hari itu, aku belajar bahwa terkadang Tuhan mendatangkan kembali masa lalu bukan untuk dijalani lagi, tapi untuk menguji seberapa besar kita menghargai apa yang kita miliki saat ini. Dan aku sudah lulus ujian itu. 6 bulan telah berlalu sejak mobil SUV hitam itu menghilang dari pandanganku. Tanah di sebelah rumahku kini sudah berdiri, sebuah rumah mewah yang megah. Namun penghuninya bukan lagi Aris. Rumah itu disewakan kepada sebuah keluarga kecil yang ramah. Tidak ada lagi tatapan mengintimidasi di balik pagar. Yang ada hanyalah sapaan hangat, selamat pagi, antar tetangga yang sewajarnya. Pagi ini, udara di teras belakang rumahku berbau harum mentega dan coklat. Oven pemberian Mas Hendra tidak pernah berhenti berdenting. Mas, tolong cicipi ini. Kurang manis? Tidak, tanyaku sambil menyuapkan sepotong kecil bolu pandan ke mulut Mas Hendra. Mas Hendra, yang baru saja selesai membersihkan bengkel kecilnya di depan, mengunyah dengan pelan. Wajahnya yang biasanya kaku, kini terlihat lebih rileks dan sering tersenyum. Pas Nay, ini pasti bakal laku keras di toko nanti. Toko kue impianku sudah berjalan 3 bulan. Meski sederhana, toko itu selalu ramai. Dan yang paling membuatku bahagia bukan hanya soal keuntungannya, tapi karena Mas Hendra selalu meluangkan waktu untuk mengantarku ke pasar setiap pagi sebelum dia buka bengkel. Kami belajar banyak. Aku belajar untuk bicara jika merasa kesepian. Dan Mas Hendra belajar untuk mendengarkan meski dia sedang lelah. Kami tidak lagi menjadi 2 orang yang tinggal di bawah satu atap dalam diam. Kami mulai bercerita tentang mimpi, tentang hari-hari yang melelahkan, dan tentang masa depan kami. Sore harinya, aku duduk di teras belakang sendirian, menikmati teh hangat. Aku melihat ke arah pagar pembatas yang dulu sering menjadi saksi bisu kegalauanku. Pagar itu kini sudah diganti dengan pagar tembok yang kokoh, namun dihiasi dengan tanaman rambat yang cantik. Aku teringat Aris. Kadang aku masih bertanya di mana dia sekarang, tapi rasa penasaran itu tidak lagi menyakitkan. Aku berterima kasih dalam hati karena kehadirannya yang berbahaya waktu itu. Aku justru tersadar betapa berharganya pria yang selama ini ada di sampingku. Tiba-tiba tangan kasar Mas Hendra mendarat di bahuku, memijatnya pelan. Lagi melamun apa, Nay? Tanyanya lembut. Aku menoleh, menatap wajah suamiku yang sederhana namun menenangkan. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Cuma lagi mikir, aku beruntung banget punya kamu, Mas. Mas Hendra terlihat sedikit malu-malu. Telinganya memerah. Mas yang beruntung, Nay. Kamu masih mau sabar sama Mas yang kaku begini. Kami duduk bersandar di kursi kayu itu, menatap matahari terbenam yang menyapu langit desa dengan warna jingga yang hangat. Tidak ada lagi rahasia di bawah bantal. Tidak ada lagi surat di balik kotak bekal. Hanya ada aku, suamiku, dan ketenangan yang sesungguhnya. Aku menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang seseorang yang datang dengan sejuta janji manis dan kemewahan, tapi tentang seseorang yang memilih untuk tetap tinggal, berjuang bersama, dan membangun pagar yang kuat untuk menjaga hati kita tetap aman di dalam rumah, di kampung yang tenang ini. Aku telah menemukan surga kecilku sendiri, sebuah surga yang tidak perlu dicari di teras orang lain, karena ia selalu ada di sini, di samping suamiku. Tamat.